kapal pesiar di Danau Batu. Bangga seolah-olah besar gitu. Tapi apa dampaknya? Batuan diambil, ya mungkin ya pepohonan yang ditebangi. Nah, pedagang-pedagang kecil ini suram, loyo, kasihan gitu. Boleh dikatakan kayak pandemi lalat yang ada di Kintamani. Jeep Tour dengan sunrise-nya itu sampai 50-60% menurun. Welcome to Trader Pasya. Ya, jadi saya ingin sedikit mengoverview tentang Kintamani ini, gitu ya. Kalau kita sebenarnya sangat bersyukur bahwa Kintamani diakui sebagai Batur UNESCO Global Geopark. Dan ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa secara internasional. Dan kita harus betul-betul appreciate. Nah, untuk apresiasi ini apa? Ya, pertama yaitu masalah konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Itu penting sekali. Nah, ini yang menjadi tujuan daripada geopark ini. Nah, tatkala kita mengatakan bahasa konservasi penting, nah ini adalah peninggalan budaya, peninggalan geologi yang harus kita jaga, harus kita betul-betul pelihara gitu ya. Nah, sekarang kalau kita secara fakta kita lihat ya bahwa terjadi pengerusakan alam yang terjadi, bebatuan diambil, ya mungkin ya pepohonan yang ditebangi, ya tanaman-tanaman spesifik yang ada di gunung itu hilang untuk ini. Nah, ini nggak terjaga. Padahal ini merupakan suatu daya tarik. Nah, hal-hal begini ini harusnya ditularkan, diberikan pembelajaran kepada masyarakat, kepada anak-anak kita yang telah dimasukkan sebagai kurikulum, laksanakan. Kepada guide-guide harusnya dibekali dengan apa sih geopark itu gitu ya, sehingga betul-betul tersosialisasikan bagaimana masyarakat harus memelihara ini. Nah, kemudian saya katakan pemberdayaan masyarakat. Nah, apakah memang sudah terlaksana? Nah, ini suatu masalah pertanyaan tersendiri nih. Ya, sekarang kita lihat bahwa beberapa memang tumbuh suatu resto-resto yang oleh masyarakat sendiri. Nah, perkembangannya begitu banyak. Ya, luar biasa. Nah, memang karena alam ini menjadi sesuatu banget. Ya, landscape yang ada di Kintamani ini menjadi nilai jual. Nah, tumbuh restoran-restoran. Nah, tapi sekarang ada suatu tata kelola yang barangkali perlu kita criticize gitu ya. Ya, sekarang investasi besar masuk. Dan investasi besar ini, apakah mereka memberikan trickle down effect pada masyarakat? Nah, ini dipertanyakan. Nah, kemudian kita lihat memang PAD-nya masuk. Tetapi kemana uang nanti hasil daripada yang dari dipungut oleh perusahaan ini? Ya, apakah dibelanjakan di tempat ini, di Bangli, atau dibawa bahkan ke luar negeri? Nah, sekarang saya dengar lagi ada namanya nanti kapal pesiar di Danau Batu. Bangga seolah-olah besar gitu. Tapi apa dampaknya? Nah, ini kepada usaha-usaha kecil ini kita harus pelihara. UMKM itu harus kita jaga. Nah, sekarang kita lihat ya Indomaret, Alfamart, jadi luar biasa tumbuhnya di sini. Nah, apa dampaknya? Nah, pedagang-pedagang kecil ini suram, loyo, kasihan gitu. Nah, ini masalahnya. Begitu juga yaitu masalah pariwisata. Kalau saya tingkatkan bahwa sekarang pariwisata Kintamani ini adalah pariwisata alam dan budaya. Ya. Nah, dengan peninggalan nenek moyang kita yang luar biasa, baik budaya, alam, dan merupakan suatu peninggalan, kita kan peninggalan dunia katakan. Nah, itu penting. Tapi yang lebih penting lagi apa? Bagaimana mewariskan ini ke generasi kita, generasi penerus ini. Itu yang menjadi satu hal yang penting. Nah, jangan dirusak. Nah, betul-betul bagaimana diberdayakan oleh masyarakat. Ya, tumbuhlah satu usaha-usaha oleh rakyat dan dikelola oleh rakyat sendiri. Oleh masyarakat. Dan jangan jadi rakyat yang dari Kintamani menjadi tamu di rumah sendiri. Nah, itu yang akan menjadi suatu problem ke depan ya kalau kita tidak dijaga masalah konservasi geopark ini, alam yang diwariskan oleh dunia, oleh masyarakat, oleh nenek moyang kita.
kalau saya boleh katakan bahwa seperti kita ketahui secara umum bahwa pariwisata Kintamani ini betul-betul berlandaskan pada satu tatanan alam yang sudah begitu rapi yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita harus jaga. Dan ini kita berdayakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, sekarang kalau kita lihat terakhir-terakhir ini bahwa saya mengamati hampir 35-45% kunjungan wisatawan ke hotel-hotel, ke akomodasi-akomodasi yang ada di lokal di sini, ke restoran turun. Nah, yang menjadi ikon Kintamani sekarang Jeep Tour dengan sunrise-nya itu sampai 50-60% menurun. Apa artinya itu? Nah, ini artinya bahwa ya niat daripada wisatawan datang ini merasa terganggu kenyamanannya, pengalamannya terganggu. Kenapa? Nah, inilah poin yang penting, yaitu masalah lalat. Ya, lalat udah boleh dikatakan, kalau saya boleh dikatakan kayak pandemi lalat yang ada di Kintamani ini. Betul-betul lalat ini sangat mengganggu kenyamanan para wisatawan. Nah, ditambah lagi sampah yang tidak terkelola baik. Apa artinya itu? Itu adalah lingkungan yang tidak terkelola. Tata kelola lingkungan yang belum begitu efektif. Nah, disinilah saya ingin menghimbau sebenarnya. Pemerintah daerah Bangli ini harusnya bisa betul-betul mengayomi masyarakat ini. Jangan sampai karena kenyamanan pariwisata Kintamani terganggu, akhirnya bahwa restoran-restoran gulung tikar. Masyarakat kecil juga mengurangi pendapatan. Nah, ini harusnya regulasi-regulasi yang berkepentingan untuk rakyat ini. Nah, memang di sini ada satu, katakanlah kita antara pertanian dan pariwisata itu terjadi ada sedikit benturan sedikit, ya. Pertanian ingin menggunakan pupuk ya untuk menyuburkan. Nah, pariwisata menghindari terjadinya lalat yang tumbuh. Nah, di sini pemerintah daerah harusnya bijak banget. Itu bagaimana mengatur regulasi ini sehingga sampah itu bukan sampah mentah, tapi sampah yang sudah difermentasi, yang diizinkan. Nah, ini pemerintah yang mempunyai kemampuan, kewenangan, dan bisa mengeluarkan regulasi. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, mungkin satu sisi tumbuh, satu sisi yang mati, pariwisata mati. Nah, sementara itu kita katakan bahwa, nah ini Kintamani ini daerah hulu yang bergantung pada alam. Ya, alam. Nah, disinilah nilai jual Bali itu yang merupakan daerah hulu yang akan berdampak pada hilir. Kalau hulu tidak dipelihara, hilirnya pun terganggu. Kalau destinasi pariwisata tidak dijaga dengan baik, maka dampaknya juga Bali akan terganggu. Oleh karena itulah maka saya sebagai pengusaha di Kintamani ini betul-betul ingin memohon, kalau boleh katakan, kepada pemerintah daerah Bangli ini, menjagalah jangan sampai sampah ini mengganggu, ya, jangan sampai lalat ini mengganggu, jangan sampai ada terjadi kemacetan lalu lintas, jangan sampai ada perkelahian. Kan zaman sekarang ini zaman sosial media, sedikit saja teletup itulah image negatif akan muncul. Nah, image negatif muncul bahwa keengganan wisatawan datang ke Kintamani ingin menikmati alam juga terganggu. Nah, ini yang saya katakan, jadi bagaimana pemerintah daerah yang betul-betul menjadikan bahwa pariwisata menjadi sumber pendapatan daerah yang luar biasa, yang utama di samping pertanian. Kenapa? Karena Bangli ini tidak mempunyai laut, tidak mempunyai pelabuhan, tidak mempunyai industri besar, hanya bergantung pada alam. Please, alam ini bisa kita jaga dengan baik. Nah, inilah himbauan-himbauan dari rakyat Bangli yang juga merangkap sebagai pengusaha di sinilah. Dilindungi kami ini, dilindungi UMKM ini, ya jangan orientasinya pada yang besar-besar saja, yang belum tentu bisa memberikan suatu dampak untuk ke depan yang lebih baik. Nah, tapi kalau masyarakat lokal udah pasti menjaga alamnya dengan baik. Nah, saya bukan anti investasi,
saya juga memang background saya sebenarnya di bidang investment dan keuangan. Nah, saya mendorong investasi, tapi please keseimbangan ini dijaga. Keseimbangan dijaga, jadi investasi-investasi besar ini juga bisa berkolaborasi dengan usaha-usaha kecil ini sehingga UMKM ini tumbuh, usaha besar bisa berjalan. Nah, ini yang kita harapkan. Jangan justru kedatangan investasi besar ini mematikan yang kecil, gitu. Nah, ini himbauan saya sebagai seorang pengusaha dan sebagai seorang rakyat Bangli.